Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya tafsir Surat Maryam 77 sampai 79 ya. Alhamdulillah menambah wawasan kita ya. Maknanya begitu mendalam ya. Khususnya ketika saya pribadi juga membaca ayat 77, 78 itu belum paham Ustadz sebelumnya. Ternyata demikian kandungannya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita buka termin pertanyaan ya Ustadz. Ya, untuk teman-teman, ada Mufti Lutfi Luciana ya yang akan bertanya langsung. Ya, silakan kepada Saudari Lutfi Luciana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait dengan masalah rahmat tadi, gitu ya. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat gitu ya kita harapkan Allah akan berkenan untuk memberikan rahmatnya pada hari kiamat nanti kepada kita seperti yang tadi Ustadz sebutkan gitu ya bahwa bahkan Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita gitu ya dan sebagai gantinya memberikan rahmat itu pasti merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Nah, apakah itu berlaku gitu ya Ustadz untuk semua, maksudnya semua orang yang punya keimanan gitu ya di dalam hatinya, ataukah ada kriteria-kriteria khusus gitu ya yang akan bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah gitu ya pada hari yang kita sangat membutuhkan gitu ya seperti di hari kiamat itu. Jadi mungkin tadi mungkin Ustaz sudah sebutkan salah satunya adalah keistiqomahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kira-kira mungkin ada hal-hal apa lagi gitu ya yang akan bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah seperti yang tadi Ustaz. Jazakallah mungkin untuk yang saya. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kembali kepada pemahaman kita terhadap surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah kita selalu membaca Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu bersifat Rahman, bersifat Rahim. Artinya sama-sama ya, bahwa Allah sangat luas rahmatnya. Ya. Penjelasannya bagaimana? Ketika Allah menjelaskan Ar-Rahman, maka artinya Allah itu luas rahmatnya untuk seluruh makhluknya. Ya. Pokoknya namanya makhluk, ya. Yang namanya terutama manusia, ya, apapun jenisnya, apapun agamanya, ya, itu masuk kategori masuk dalam lingkup rahmat Allah yang diambil dari sifatnya Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, ya, jadi seakan Allah ingin mengatakan Ar-Rahim itu wabil khusus rahmatku itu ada tambahan rahmat khusus adalah kalau dia beriman. Jadi Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. Al-Ahzab 43 menguatkan itu. Wa kana bil mu'minina rahima. Terhadap orang beriman, Allah itu rahim. Ya. Maka misalnya Allah menjelaskan, ya, kalau kamu sholat qabliyah subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah semua manusia bisa meraih ini? Enggak. Yang bisa meraihnya adalah al-mu'minin, orang yang sudah beriman. Jika kamu pagi hari baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dihapus kesalahanmu yang jumlahnya
andai kata dihapus kesalahanmu sejumlah 100 kesalahan. Orang kafir dihapus nggak? Ya enggak, karena dia belum beriman. Jadi saat sudah beriman, itu sudah dalam ikatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika iman itu terus ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi, ya berarti akan rahmatnya pun juga meningkat lagi. Masalahnya untuk meningkatkan iman itu ya, harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, ya, maka rahmatnya bisa menjadi ya mandek di ya kita nggak tahu di ukuran tertentu misalnya. Misalnya kita sebetulnya iman kita sudah pada kisaran misalnya 1.000.000 rahmat misalnya. Tapi karena ilmu kita nggak nambah, akhirnya sampai 2 juta rahmat, 3 juta rahmat, ya nggak nambah. Ya segitu aja, 1 juta aja terus. Ya gitulah semacam analoginya ya, agar kita menjadi orang yang terus ya, sebagaimana ketika hidayah itu bertambah, wa yazidullahu alladzina tadau, maka rahmat itu pun juga bertambah. Intinya ketika seseorang itu bisa berada dalam 3 kesabaran, disitulah akan melimpah-limpah rahmat Allah itu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ujian, ya, sabar dalam musibah. Ya. Sabar dalam ujian atau musibah maksud saya, dan sabar dalam menjauhi larangan. Oleh karena itu terhadap orang yang seperti ini Allah katakan di surat Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Sudah salawat masih ada rahmat lagi ya. Padahal salawat itu sendiri juga salah satu maknanya rahmat, tapi diulang lagi. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini memang ayat ini awalnya memang bicara tentang ya, berbagai macam amal yang mengantarkan manusia ke dalam rahmat Allah. Ya. Diawali dengan pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya. Pentingnya apalagi? Perbanyak salat dan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Pentingnya hidup di jalan Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Pentingnya bersabar dalam segala musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Di awal juz kedua ya, baru ditutup ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan rahmat yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nggak apa-apa saya tambahkan ayat 79 tadi itu ya, wa namuddu lahu minal adzabi madda, ya, itu ya akan menghasilkan tambahan rahmat bagi orang-orang yang bersabar dalam ujian. Ya. Salah satu kesabarannya itu adalah karena ayat ini, wa namuddu lahu minal adzabi madda. Ya. Jadi orang yang meyakini ayat ini ya, akan mengatakan, ya, bagaimana mungkin saya nggak sabar terhadap penganiayaan, kezaliman,
yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, ya. Karena pada hakikatnya, ya, ketika orang yang zalim itu terus dalam kezalimannya, ya, terutama penguasa, ya, dan yang terzalimi itu terus menerus di dalam keterzalimannya, ya, maka orang beriman itu akan termotivasi kesabarannya oleh ayat ini. Wa namuddu lahu minal adzabi madda. Ya. Sebagaimana yang terzalim itu akan terus dirahmati oleh Allah dalam kesabarannya, sedangkan yang zalim itu akan terus ditambah jatah-jatah siksaannya. Itulah yang dimaksud dengan wa namuddu lahu minal adzabi madda. Sebetulnya ketika kezalimannya itu masih berumur sebulan, ya, kira-kira siksaannya ada katakan 1000 siksaan, ya. Tapi karena kezalimannya 2 bulan, ya, maka menjadi 2000 siksaan. Karena kezalimannya sampai setahun akan menjadi 12.000 siksaan dan seterusnya, ya. Inilah yang dimaksud wa namuddu lahu minal adzabi madda. Ya. Siksaan itu akan terus bertambah, ya. Dalam hal ini para ulama, ya, mengangkat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di zaman Bani Umayyah. Ya. Di zaman Bani Umayyah itu ada seorang gubernur yang sangat zalim sekali, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya. Jadi sekian banyaknya orang-orang yang terzalimi sampai sebagian masyarakat itu, ya, sampai sebagian masyarakat itu ada yang teriak-teriak begini, Ainallah, Ainallah, katanya. Ya. Ya. Mana nih Allah ini, mana nih Allah ini, kok kita masih terus berada dalam seperti ini? Ya. Masa nggak bisa mengalahkan satu manusia, Hajjaj bin Yusuf, ya, sudah sekian ratus orang, ya, dipenggal, belum yang disiksa, belum yang dipenjarakan, ya. Sampai nanya-nanya, Ainallah, Ainallah. Ya, ya. Ya, maka para ulama itu memberi motivasi, ya. Salah satunya pemahaman dari ayat ini. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Ya, intinya sabarkan dirimu. Ya. Walaupun memang sekarang dia tidak terlihat mendapat siksaan apa-apa, bebas saja. Kapan dia mau, dia bisa penggal kepala orang. Kapan mau, dia penjarakan orang. Ya, umumnya para penguasa yang zalim kan sama seperti itu. Pada hakikatnya dia sedang mengalami wa namuddu lahu minal adzabi madda. Ya, di balik kezalimannya itu, pada hakikatnya dia berarti terus menabung, ya, menabung bakal azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya, ya. Jadi dalam kasus Hajjaj, ya, terakhir yang dia bunuh itu adalah seorang ulama ahli tafsir yang ternama, namanya Sa'id bin Jubair. Ya. Saat akan dibunuh, Sa'id itu berdoa begini, Allahumma la tusallit alayya ahadan, ya, ghairi, katanya. Ya Allah, ya, setelah saya banyak dizalimi oleh orang ini, tolong jangan ada setelah saya satupun orang yang dia zalimi. Ya. Dan ternyata doa Sa'id itu diterima oleh Allah. Ya. Maka setelah dia membunuh Sa'id bin Jubair itu, ya, dia tidak punya lagi kemampuan, ya, menyakiti orang lain. Ya. Apakah kabarnya dia itu, ya, mendapat tambahan siksaan
sejak di dunia. Ya. Sejak di dunia, tambahan siksaannya disebut ya, dia selalu melihat di kulit tangannya itu selalu ada darah. Ya. Ya. Jadi dia panggil pengawalnya, tolong nih bersihin nih tangan saya. Ya. Jadi dibersihin, udah bersih, tapi dia masih bilang, saya sering masih melihat darah nih tangan saya. Ya. Begitu juga apakah di kursinya, di dekat-dekatnya selalu melihat darah. Ya. Udah dibersihin. Ya itulah. Ya. Apa yang dimaksud dengan wa namuddu lahu minal adzabi madda. Ya. Pada akhirnya ketersiksaan orang yang zalim itu jauh lebih besar dengan orang yang dizalimi. Ya. Belum lagi setiap malam bermimpi didatangi oleh Sa'id ibnu Jubair itu. Ya. Sambil memarah-marahinya katanya, 5 qataltani. Ya. Wahai Hajjaj, kenapa kamu bunuh saya? Dan itu sangat menakutkan bagi dia. Nah inilah ayat-ayat seperti inilah ketika membuat seseorang bisa hidup sabar dalam 3 hal ini, ya, sabar dalam banyak amal soleh, sabar dalam menjauhi yang dilarang, sabar dalam ujian, maka dirinya berada dalam limpahan rahmat yang sangat besar yang disebut di surat Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, jawabannya subhanallah. Sangat berkesan sekali Ustaz. Alhamdulillah ya, semoga kita terlindungi dari berbuat zalim ya terhadap orang-orang. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Saya baca dari chat. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Mohon pertanyaannya Ustaz, apa saja usaha yang bisa kita lakukan agar keluarga kita juga bisa mendapatkan baqiyatus sholihat? Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi Allah sendiri yang memberi arahan kepada kita terkait dengan keluarga kita, ya, keluarga pasangan kita, ya. Maka jangan sekali-kali menganggap kecil arahan Allah ini, ya, yaitu doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa untuk kehidupan kita dalam sektor kerumah tanggaan. Dan ayat ini diawali dengan walladzina yaqulun. Walladzina yaqulun. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan doa ini harus ya, tidak sekedar menjadi doa permintaan, tapi doa zikir. Saking jadi begitu banyak diucapkan lagi. Itu cara Allah mengajarkan kita bagaimana kita mengatur ataupun menjalani kehidupan berkeluarga. Ini adanya di surat Al-Furqan. Jadi setiap surat Al-Quran itu memang ada titik fokus ya. Kalau Maryam kan tadi titik fokusnya dalam luasnya rahmat Allah. Al-Furqan titik fokusnya adalah pentingnya hidup dengan Al-Quran. Sama seperti Al-Isra, Al-Kahf tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan di awal Al-Furqan juga menjelaskan pentingnya hidup dengan Al-Quran. Allah katakan Tabarakalladzi nazzalal furqan. Ya. Kemudian di ayat 30 wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Ya.
Fala wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengan Al-Quran. Maka setelah didoakan, maka salah satu ikhtiarnya adalah hidupkan di rumah itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi selama rumah tangga itu semua ya, diarahkan, ya, jangan sampai tidak bersama Al-Quran, baik dengan ukuran sebutlah minimalis ya, ataupun baik dengan ukuran minimal, sedang, atau maksimal, ya, maka usahakan itu tetap dilakukan. Ya. Ya. Jangan sampai karena nggak bisa yang maksimal, yang minimal pun nggak dilakukan. Karena Allah katakan selama masih ada walaupun minimal, ya, insya Allah itu keluarga yang dirahmati. Bukankah Allah membagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan istilah zalimun, muqtasidun, ya, dan sabiqun. Ya. Zalimun itu yang minimalis, ya. Yang muqtasidun itu yang pertengahan, yang sabiqun yang maksimal. Ya. Jadi betapapun belum bisa maksimal, lakukan walaupun minimal. Ya, ya kira-kira lah contoh kecil, belum bisa hafal 30 juz, maka yang nggak bisa ditawar itu adalah jangan sampai nggak rajin baca misalnya. Ya. Karena itu minimalnya. Ya. Ya. Semua pasti kepinginnya maksimal ya, sampai hafal, faham, ya, mengamalkan, mengajarkan, tadabbur itu maksimalnya ya, minimalnya jangan sampai asal tilawah saja yang rutin nggak bisa ya. Semuanya berusaha ya, yang ayahnya berusaha, ibunya berusaha, saudaranya berusaha, sehingga opini yang terbangun di rumah tangga itu adalah aib jika di rumah tangga ini ya, salah satu anggotanya tidak dekat dengan Al-Quran. Maka opini ini, suasana ini juga akan menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak yang ada. Begitulah gambaran singkat untuk kehidupan keluarga, insya Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Masih ada Ustaz pertanyaan lagi? Ya, silakan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menurut Ustaz jika seseorang diberi nama Rahmatullah, karena ada yang berpendapat bahwa sebutan itu khusus bagi orang yang sudah berpulang ke Rahmatullah. Ya, itu Ustaz. Wallahu alam, saya kok tidak melihat sesuatu yang masuk dalam kategori larangan ya. Dalam hadis itu sudah definitif yang dilarang ya. Jangan memberi nama, misalnya Rasulullah mengatakan Al-Harith misalnya ya. Ya, rahmatullah ya. Sebetulnya umum ya, umum. Sedangkan rahmatullah kemudian dikaitkan dengan kematian ya. Itu sekedar doa, bukan satu-satunya pemahaman rahmatullah itu kematian ya. Maka kalau dipahami lebih luas, ya, kenapa nggak berpikir rahmatullah itu berarti Al-Quran ya. Rahmatullah maksudnya Al-Quran. Ataupun rahmatullah ya, juga dipahami misalnya ya, kehidupan yang penuh ukhuwah ya, karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hidup di dalam majelis ilmu seperti ini rahmat ya.
Wamastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Yang kedua adalah wa ghashiyatuhumur rahmah. Jadi itu rahmatullah bermakna kematian itu sebagian kecil daripada pemahaman rahmatullah itu sendiri. Ya, itu pun bukan semata-mata makna asli, cuma doa. Semoga orang yang mati itu mendapat rahmat Allah. Ya. Wallahu a'lam. Masih bisa Ustaz? Ada satu lagi. Ya, satu lagi silakan. Ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara berdakwah kepada orang yang lebih tua dari kita agar sholat? Kenikmatan kesehatan dan harta sudah Allah ambil, tapi belum mau sholat. Mungkin Ustaz. Iya, memang berdakwah kepada orang lebih tua itu ya secara manusiawi ya banyak kendala ya. Yang mendakwahi pasti ada kendala, namanya ewuh pakewuh ya. Segan sungkan gitu ya. Yang didakwahi juga terkendala oleh kesenioran ya. Kamu itu kan anak kemarin ya. Walaupun usianya sudah 50 ya. Kalau yang didakwahi itu 70 tetap aja di depan dia kita itu anak kemarin ya. Tapi kalau kita terus menyerah dengan kendala ya, yang mendakwahi dan yang didakwahi, ya, ini orang dalam bahaya. Ya, ibaratnya karena pandemi nggak boleh keluar-keluar. Ya, ya. Kalau keluarnya sampai nggak boleh urusan cari makan ya bahaya juga. Ya. Pun banyak yang membahayakan misalnya. Ya begitulah kira-kira. Ya. Yang menyampaikan terkendala, yang disampaikan ada kendala. Tapi kalau nyerah bahaya. Ya. Khawatir hidupnya nanti su'ul khotimah. Ya. Maka tolong kendala ini harus disikapi dengan sikap jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Ya. Jadi harus berpikir cara apa ya. Ya. Ya, tentu yang utama tetap doa. Ya. Tetap doa agar Allah beri hidayah. Ya. Ya. Terutama dalam kondisi kita sudah menyerah. Ya. 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 Enggak sekali dua kali pengalaman saya menghadapi kondisi-kondisi di mana ya, dalam kondisi mad'u itu sudah menyerah, udah nggak bisa apa-apa, udah. Ya. Apalagi orangnya sudah menyatakan penolakan. Ya. Ya. Pak, saya ini masih muda, gitu. Saya ini masih muda, Pak. Ya. Ya. Kalau Bapak terus ngajak saya sholat, ngajak ini, itu kan biasanya orang tua katanya. Ya. Kami ini masih muda, masih banyak agenda-agenda gini. Ya nggak mungkin lah kami disuruh berpenampilan kayak orang tua jam segini ke masjid, jam segini ke masjid. Ya kalau dari awal sudah menyatakan, pokoknya saya jangan diajak-ajak, ya gimana kita ngajak ya. Ya. Belum lagi yang lain ngomong gini, ya, kami harus ini, kami harus ini. Ya. Tapi kita bersyukur ketika sampai ada reaksi seperti itu, berarti kita itu sudah melaksanakan tugas dakwah itu. Ya. Artinya cobalah betapapun nggak enak ya, mau dengan terang-terangan, Pak kapan sampai kapan mau sholat dan seterusnya. Ya. Karena ketika dia reaksi apapun itu adalah hujah bagi kita ya. Suatu kemaslahatan bagi kita bahwa insya Allah diri kita ini sudah dinilai oleh Allah, sudah berdakwah, tidak membiarkan orang dalam kesesatan. Terserah ya. Ya di rumah itu dulu awal-awal memang musolanya itu harus naik tangga gitu. Ya. Ya.
kami ini kalau ke musola sini nih ya bukannya apa, repot nih harus naik tangga dulu. Ya. Akhirnya ketika ada renov saya usahakan jangan ada musola atau masjid yang pakai tangga. Walaupun donaturnya minta harus lantai 2, saya menolak keras karena orang-orang sini katanya alasannya ya nggak ke masjid itu karena harus naik tangga. Ya lumayan kita jadi tahu kan. Ya coba kalau kita diem mana keluar tuh bahasa seperti itu. Ya. Jadi keluar yang satu alasan usia, yang satu alasan kesibukan, yang satu alasan macam-macam lah pokoknya. Ya. Betapapun kita itu sudah istilahnya fikih dakwah, sudah bertahap, sudah ini namanya dakwah tetap dakwah lah. Ya. Ya. Tapi akhirnya ketika kita ya sudah terlihat ya istilahnya ya seperti mentok begitu ya. Akhirnya kita doa sebanyak-banyaknya, akhirnya sedikit demi sedikit ya perubahan itu terjadi. Ya. Diawali dengan hidayah dari anak-anaknya. Anak-anaknya semua ya katakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang penting ada usaha model apa saja. Ya. Hasan Hussein itu ketika melihat orang tua, ya, cucu Rasulullah SAW, ya, ketika melihat ada orang tua, ya, wudhunya nggak benar, ya, mau ngasih tahu ya pas tadi pakai ya, belum tentu juga orang tuanya menyambut, ya. Tapi Masya Allah ya, karena sudah tertanam pentingnya berdakwah, dia selalu berpikir gimana ya untuk ngajarin orang tua ini supaya wudhunya benar ya. Maka akhirnya dua orang ini melakukan acting ya, di dekatnya saat dia berwudhu di masjid, dua orang ini acting ya. Apakah Hussein berakting seakan-akan wudhunya salah, ya. Ditegur oleh Hasan. Ya. Dan kesalahan wudhunya itu persis dengan kesalahan orang tua itu. Ya. Teriak-teriak, gimana sih kamu ini wudhu kok begini ini? Enggak. Akhirnya si orang tua itu ngelihat langsung. Ya. Setelah dilihat langsung, lah kok kasusnya seperti wudhu saya ini. Ya. Akhirnya Hussein menerima arahan-arahan ya, Hasan, ya wudhu yang benar yang ini seperti ini. Ya, padahal maksudnya adalah ngingetin orang tua sebelahnya yang kalau wudhu salah mau. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Pokoknya kalau kita memang punya niat yang serius untuk mendakwahi hamba-hamba Allah, ya ada aja lah ya di balik kendala, ya di balik prosesnya yang berat, tapi kalau kita terus tunjukkan keinginan kita ya berlaku tadi wa yazidullahu alladziina tadaw huda. Jadi saat kita ingin itu berarti kita sudah ihtidak ya. Inginnya ditambah-tambah lagi, doanya ditambah lagi wa yazidullah. Allah akan menambah ya. Ketemu kiat-kiatnya, ketemu daya dukungnya dan seterusnya ya. Dan akhirnya yang paling diuntungkan adalah pengingatnya. Da'inya sebelum mad'unya. Karena itu termasuk motivasi berdakwah itu adalah ya, menyadari bahwa pemanfaat yang paling utama di balik kerja-kerja dakwah itu adalah pelaku dakwah itu sendiri. Bukan semata-mata yang didakwahi. Baik, wallahu alam. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawaban pertanyaan dari kami semua. Ya, semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa memuaskan ya, dan juga menambah wawasan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita semua yang hadir ini di sini selalu diberikan tambahan-tambahan hidayah dan juga selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama kita di dunia ini hingga akhir hayat kita, dan juga mendapatkan limpahan rahmat kelak di akhirat. Ya Ustadz, untuk menutup kajian kita pagi ini,
dan juga menambahkan limpahan rahmat Allah. Mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين هذا البلاء والوباء والمحن والشدائد بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.